Apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya, karena sudah menyempatkan hadir pada hari ini tentunya di kegiatan kita, kegiatan P2K2 Bu ya. Ya. Nah tadi ibu-ibu sebelum kesini sudah masak belum? Sudah. Alhamdulillah, istri soleha Bu ya. Amin. Oke Bu Ibu, langsung saja Bu ya. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai menjadi orang tua yang lebih baik Bu ya. Ya. Jadi kita belajar di sini Bu, kita belajar bersama-sama. Ya. Bukan berarti saya ini menggurui Bu ya. Ya. Kita di sini sama-sama belajar mengenai menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Nah bukan berarti ibu-ibu kita di sini tidak baik. Ya. Kita di sini orang tua yang baik. Tapi dengan belajar ini kita bisa menjadi lebih baik Baik, lagi. ya. Lebih baik dalam apa Bu Ibu? Dalam mengasuh anak Bu ya, dalam mendidik anak, mengajari anak dan lain sebagainya. Nah ibu-ibu, saya oke ibu-ibu, saya minta ibu-ibu semua untuk berdiri dulu Bu ya. Ya. Kita tepuk P2K2 dulu Bu ya, biar Ya. lebih semangat lagi. Oke ibu-ibu, sekarang ikutin saya. 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke ibu-ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah ibu-ibu, ada yang tahu nggak kenapa saya ajak tepuk P2K2? Nggak tahu Bu ya? Tahu. Nah jadi dengan tepuk P2K2 itu ibu-ibu kita bisa lebih mengingat apa sih P2K2 ya? Ya. P2K2, P pertemuan, peningkatan, terus K-nya kemampuan keluarga. Itu biar ibu-ibu semua pada ingat ya Bu ya? Ya. Nah, jadi ibu-ibu, saya tanya dulu ibu-ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba ibu-ibu, ada yang tahu nggak? Dan Coba Ibu Sri. supaya anak jadi generasi yang baik. Oh iya, bagus sekali. Ada yang lain? Dan jadi anak yang soleha dan soleh, Oke, bagus sekali Bu Lira. Ada lagi Bu? supaya disiplin Oh, anaknya. supaya anak lebih disiplin. Ya, bagus sekali Bu ya jawabannya. Terima kasih sebelumnya. Jadi ibu-ibu, kita itu belajar bersama menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak-anak yang hebat, ibu-ibu. Anak-anak yang sukses di masa depannya. Ya. Ya, Bu ya. Ya. Ya, jadi ibu-ibu, coba sekarang saya bagi kelompok dulu Bu ya. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu diskusikan hal yang paling membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua dan hal yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Silakan ibu diskusikan dulu sebentar. Ya, coba ibu. Ada yang tahu? Coba kelompok 1 dulu Bu ya. Coba hal yang membahagiakan Bu, apa yang dirasakan sebagai orang tua? Ketika kita melihat anak-anak kita sudah sukses, menjadi orang dan menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, sangat membahagiakan. Jawabannya. Nah, sekarang kelompok 2 coba hal yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Ketika anak menjadi durhaka, dan Tidak patuh dengan orang tua Bu ya. Nah, bagus sekali jawabannya ya, bagus sekali dua kelompok ini hebat-hebat ya. Ya. Oke Bu Ibu, jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu Bu ya, cara pertama adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita mengingat hal yang membahagiakan, kita tidak akan berani memukul anak, tempeleng anak, mencubit anak, dan hal-hal yang lainnya yang menyakiti anak itu Bu ya. Ya. Dan cara yang lain yaitu kita juga bisa berdiskusi Bu Ibu pada suami, ya, berdiskusi bagaimana cara
berbagi tugas dengan suami. Ya. Itu juga membuat keluarga lebih harmonis, ibu-ibu, lebih bahagia. Itu ya, Bu, ya. Nah, sekarang ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri dulu. Kita permainan terbalik dulu ya, Bu, ya. Ya. Permainan terbalik, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Baik, ibu-ibu ikuti saya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Oke, ibu-ibu, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, dari permainan tadi, apa yang dapat kita petik? Apa yang dapat kita simpulkan? Coba. Rasa bahagia, merasa senang. Rasa bahagia, rasa senang, Ya, Bu, ya. gembira. Gembira, lebih semangat lagi, Bu, Ya. ya. Nah, tapi kira-kira, Bu, ada yang aneh nggak dari permainan tadi? Ada. Apa coba? Yang bikin lucu, salah-salah geraknya. Salah-salah geraknya, Bu, ya. Iya. Tidak sesuai, Bu, ya. Iya. Yang tadi saya pegangnya kepala, ibu-ibu pegangnya pundak, ya. Iya. Karena ibu-ibu mengikuti gerakan saya, ya. Ya. Nah, jadi ibu-ibu semua, nah kita itu sebagai orang tua, si anak itu lebih mudah mengikuti apa yang mereka lihat, ibu-ibu, daripada apa yang mereka dengar. Ya. Contohnya begini, ibu-ibu ya, kita menyuruh anak kita, nah sholat dulu, sudah maghrib, tapi orang tuanya nggak sholat. Nah, itu sama saja tidak sesuai kan, Bu? Ya. Berarti di sini dapat kita simpulkan antara perbuatan dan perkataan itu harus sesuai. Jadi kalau kalau orang tuanya itu ngajak anaknya sholat, orang tuanya juga harus sholat. Ya. Nah, contoh satu lagi, Bu, ya, contoh yang paling sederhana. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak, Bu, ya. Jadi kata bapaknya bilang sama anaknya masih kelas 2 SMA, "Nak, kamu nggak boleh ngerokok," tapi bapaknya sendiri ngerokok. Nah, itu tidak sesuai juga kan? Ya. Nah, itulah, Bu, kesimpulan dari sesi 1 ini, Bu, ya. Untuk menjadi orang tua yang hebat itu, ibu-ibu ya, kita itu harus mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Itu. Nah, Bu, ya, saya berdiri tidak apa-apa ya. Terus yang kedua itu sejalan antara perbuatan dan perkataan, seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu. Ya. Jadi harus sinkron, harus sesuai. Nah, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri ibu sendiri. Ya. Yakinkan dalam diri ibu, oh, saya bisa mengajari anak saya lebih hebat lagi. Saya bisa mengajari anak saya lebih sukses daripada saya. Begitu, ibu-ibu ya. Terus itu yang terakhir, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti anak, seperti Ya. mencubit, memukul, sampai anak tadi memar dan lain sebagainya, Bu, ibu ya. Ya. Baik, ibu-ibu, yang selanjutnya, ibu-ibu ya, tips menjadi orang tua yang hebat itu, Bu, ya. Yang pertama, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak, ibu-ibu. Ya. Jadi tugas mengasuh anak ini bukan hanya tugas ibu saja, tapi tugas bapak-bapak juga. Ya. Antara ibu dan ayah itu memiliki tanggung jawab yang sama. Ya. Contohnya begini, Bu, ya. Ibu lagi sibuk memasak, Ya. bapak ada di rumah, nggak ada kerjaan. Jadi bapak tadi bisa mengasuh anak, Ya. membantu ibunya. Itu, Ya. Bu, ya. Nah, yang kedua yaitu ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Yang ketiga, Sini aja. ayah Jatuh. dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, jadi ibu-ibu jangan sekali-sekali walaupun kita berselisih paham dengan bapaknya, jangan sampai bertengkar di hadapan anak. Itu Ya. juga bisa mempengaruhi psikologinya, Ya. kejiwaannya. Anak tadi merasa tidak disayangi kalau orang tuanya sering berantem, sering Ya. bertengkar, ibu-ibu ya. Ya. Nah, itulah ibu-ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dari modul pengasuhan dan pendidikan anak sesi 1
khususnya menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, tanya. Kira-kira ada nggak Bu yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, sudah ngerti semua Bu ya? Ya. Nah, dari yang kita pelajari tadi Bu ya, kita sama-sama belajar di sini untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Saya mohon sama ibu-ibu agar sekiranya diterapkan di rumah apa yang didapat hari ini. Ya. Diceritakan kepada suaminya Ya. tentang cara pengasuhan anak, cara berbagi tugas dengan istri dan Ya. lain sebagainya Bu ya. Ya. Ya, mungkin itu saja ibu-ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.